Halo, perkenalkan nama saya Wilson Bara Franciscus Damanik. Saya dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan berkhotbah mengenai Prapaskah, lebih tepatnya tentang berpuasa, berpantang, dan tobat. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian praktek kelas 12 dalam mata pelajaran agama. Guru pembimbing saya adalah Bapak Johannes Simamora. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu pada kami, di mana kami boleh mengalami masa tobat yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami ingin menyadari Bapa, ini adalah sebuah anugerah bagi kami untuk kami semakin rindu akan di Kau, semakin ingin memperbaiki dan semakin suci dalam kehidupan kami, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kali ini saya akan membawakan khotbah berdasar dari Injil yang dibacakan pada hari Rabu yang lalu, yaitu dari Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang lain supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, dari Injil ini saya bisa merefleksikan kembali apa sebenarnya yang saya sebagai orang Katolik lakukan pada masa Prapaskah, di mana saya diberikan oleh Tuhan selama 40 hari untuk menjadi orang yang lebih baik dalam masa pertobatan. Pada Injil ini Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk lebih rindu lagi kepada Tuhan. Kita diajak untuk berpuasa, berpantang, berderma. Bukan untuk dilihat orang, tetapi kita diajak untuk semakin rindu akan Tuhan. Kita diajak oleh Bapa yang ada di tempat tersembunyi, seperti dikatakan dalam Injil tadi. Maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam Injil ini Tuhan mengajak kita untuk kita semakin rindu lagi akan pertobatan, semakin rindu lagi akan suatu perubahan yang lebih baik untuk kita menuju hidup yang lebih suci. Dalam masa Prapaskah ini Tuhan juga mengingatkan kita untuk
Kita melakukan sesuatu bukan karena kita ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena kita ingin dipandang oleh orang lain. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita bahwa marilah kita melakukan segala aksi perbuatan kita dalam masa pertobatan ini supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita tidak boleh menjauhkan diri terhadap Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan kita supaya kita selalu berada di jalannya. Dalam Injil ini pula kita diingatkan bagaimana supaya kita tetap melakukan puasa kita walaupun tidak dilihat orang. Kita tidak perlu berpamer, mengatakan kepada orang, aku berpuasa, aku berpantang, aku berderma. Tidak, tetapi cukuplah Bapa yang tahu. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita selalu menanamkan dalam diri kita di masa Prapaskah ini, Tuhan, aku selalu ingin menyambutmu, selalu ingin memperbaiki diri, menobatkan diriku, sehingga aku semakin haus akan Dikau. Seperti kata Mazmur bab 42 ayat 1, seperti rusa yang rindu akan air, begitu pula jiwaku rindu akan Dikau ya Tuhan. Video ini akan saya tutup dengan doa, tetapi sebelum doa, sebagai bahan permenungan kita, saya akan memandu Anda dengan dua pertanyaan. Yang pertama ialah, apa benar dalam masa tobat ini aku sungguh-sungguh mau bertobat demi diriku dan demi Tuhanku, bukan demi dipandang orang lain dan ketenaranku. Yang kedua adalah, apakah sungguh-sungguh aku ini adalah hamba Tuhan, mau berderma, mau melakukan tobat, dan mau berpantang puasa demi menyucikan diriku. Semoga renungan ini semakin menguatkan kita dalam masa tobat, sehingga pada saatnya nanti kita akan merenungkan di mana Tuhan memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita, di mana Tuhan sungguh akan mengorbankan dirinya sendiri, dan Tuhan akan bangkit dan jaya dari kematian. Kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarilah kami selalu dalam masa tobat ini melakukan segala hal yang baik demi nama-Mu, demi kami semakin rindu akan Engkau. Tuhan, kiranya kami melakukan segalanya itu bukan demi ketenaran kami, tetapi karena kami selalu haus akan Dikau. Ajarilah kami selalu supaya kami dapat hidup semakin suci seturut dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian video ini saya buat. Terima kasih dan shalom.